Shalom saudara, gimana kabarnya? Yakin luar biasa, walaupun masih banyak cicilan. Haleluya. Oke, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Siapa yang percaya kalau kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan masuk surga? Siapa yang percaya? Oh, haleluya. Haleluya. Memang itu yang kita imani ya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan masuk surga. Haleluya. Ini agak mendengung ya, kayaknya monitornya terlalu. Nah, kita mengimani, kita percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga. Tapi sayangnya firman Tuhan gak mengatakan demikian. Wah, saudara kaget semua nih. Ya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Dan saya sudah cari-cari di dalam Alkitab. Tidak satupun ayat yang mengatakan demikian. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Wah, ini ajaran sesat dari mana lagi nih? Oleh saudara, ya, kita mau melihat kebenaran firman Tuhannya, benar apa enggak gitu kan? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nanti siapkan juga Yohanes pasal 3 ayat 36. Saya akan sedikit banyak buka ayat firman Tuhan. Karena ini semua berdasarkan firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan ada di sini tulis tidak binasa melainkan masuk surga. Enggak kan? Tapi di sini tulis apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi kita lihat, Yohanes pasal 3 ayat 36. Sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Satu lagi kita lihat, Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24, sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, ya, dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Gak ada kan ditulis masuk surga. Ya, satu lagi, Yohanes pasal 6 ayat 40. Masih banyak saudara. Saya hanya 4 ayat aja. Nanti saudara boleh cari-cari di dalam Alkitab. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga, boleh kasih tahu saya. Yohanes pasal 6 ayat 40 sama-sama 2, 3. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Betul ya? Gak ada yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga, tapi akan menerima hidup yang kekal. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin selama ini kita menganggap bahwa masuk surga itu sama dengan hidup yang kekal. Ya, saya akan coba menjelaskan di sini perbedaannya antara surga dan hidup yang kekal. Kalau untuk membedakan secara detail, saya nggak bisa main-main. Saya harus pakai bahasa aslinya, bahasa sonohnya ya, bahasa surga katanya. Nah, kita mau melihat surga itu dalam bahasa aslinya yaitu Shamayim.
dari kata Shamayim. Artinya adalah tempat kediaman Allah, tempat tujuan akhir umat-umat yang sudah ditebus dan menang. Amin. Apa? Surga itu Shamayim, yaitu tempat kediaman Allah, ya, dan tempat tujuan akhir orang-orang yang sudah ditebus dan menang. Banyak orang-orang yang sudah ditebus tapi tidak menang, betul ya? Makanya di dalam Wahyu dikatakan banyak sekali ayat yang mengatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ya. Coba kita lihat ayatnya dalam Mazmur pasal 11 ayat yang keempat. Mazmur pasal 11 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di mana? Di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Satu lagi kita lihat di dalam 2 Tawari pasal 6 ayat yang 39. 2 Tawari pasal 6 ayat yang 39. Demikian firman Tuhan. Maka engkau kiranya mendengar dari surga, dari apa? Tempat kediamanmu yang tetap, tempatnya tetap, nggak pindah-pindah. Emang kita di sini jadi kontraktor, pindah ke sini, ngontrak ke sini, ngontrak sini, pindah. Saya aja selama di Bandung aja udah 1, 2, 3, 1, 2, udah 3 kali pindah-pindah, saudara. Jadi Tuhan itu tempatnya tetap di surga. Amin. Ya. Nah, dikatakan kepada doa dan segala permohonan mereka yang kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Itu surga. Artinya surga apa? Tempat kediaman Allah dan tempat tujuan akhir kita semua orang-orang yang sudah ditebus dan yang menang. Setuju, percaya, katakan amin. Aminnya ragu-ragu nih. Saya mau dengar dulu sampai akhir nih, baru nanti aminnya di akhir aja. Soalnya ini kayaknya sesat nih ya. Haleluya. Kita mau melihat hidup yang kekal itu apa? Di dalam bahasa aslinya hidup yang kekal itu dikatakan dari kata Zoe Aionios. Zoe Aionios, dan artinya itu adalah kehidupan ilahi yang berasal dari Allah, dan itu tidak hanya dimulai dari setelah kematian. Jadi kehidupan kekal itu adalah kehidupan ilahi yang berasal dari Allah, dan itu bukan hanya dimulai setelah kematian. Nah, yang kita tahu hidup kekal itu setelah kematian, bukan? Betul ya? Setelah kematian baru ada hidup yang kekal. Tapi di sini dikatakan di dalam bahasa aslinya Zoe Aionios itu adalah kehidupan kekal itu kehidupan ilahi yang berasal dari Allah dan tidak hanya dimulai setelah kematian. Tetapi kehidupan kekal itu sudah dimulai sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima hidup yang kekal itu. Coba kita lihat di dalam Yohanes tadi. Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu setelah mati apa atau masih hidup? Masih hidup kan? Jadi jelas firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepada anak, pada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang kekal itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Jadi kehidupan kekal itu adalah berbicara hubungan intim dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya kehidupan kekal itu berbicara tentang durasi waktu yang tanpa batas. Bukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan Rasul Paulus katakan apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang lama sudah berlalu.
Dan kita sudah menerima hidup yang kekal itu. Amin. Hidup yang kekal sudah kita terima sejak kita terima Tuhan Yesus. Jelas firman Tuhan yang katakan barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima hidup yang kekal. Jadi kita menerimanya bukan nanti setelah kematian. Karena kita percayanya bukan nanti setelah meninggal kan? Betul ya? Kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan nanti setelah mati. Tapi saat ini ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kehidupan kekal sudah kita terima. Yang setuju percaya katakan amin. Nah baru lebih banyak lagi. Nanti biarlah sampai akhir aja saya aminnya. Haleluya. Ya saudara. Jadi Zoe Audionis itu berbicara bukan hanya sekedar durasi waktu yang tanpa akhir, juga bukan berbicara hidup setelah kematian. Tapi Zoe Audionis itu berbicara kualitas hidup ilahi. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali ngomong, hidup kudus karena aku kudus. Amin. Tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu kita melihat kehidupan kekal itu sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apakah kehidupan kekal itu berlanjut kepada kehidupan setelah kematian, yaitu masuk surga nanti, ya itu terserah kita semua. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhirnya? Apakah iman kita kandas di tengah jalan? Banyak kan anak-anak Tuhan yang kandas di tengah jalan, betul? Waktu terima Tuhan Yesus, kasih mula-mula, roh semangat, menyala-nyala. Tapi di pertengahan banyak penderitaan, banyak kesusahan, sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Udahlah gak Tuhan-Tuhanan lagi, gak gereja-gerejaan lagi, gak doa-doaan lagi, ngapain? Percaya sama Tuhan juga gua hidup susah terus, gua hidup miskin terus, sakit penyakit gak sembuh-sembuh. Ngapain? Sama aja gua hidup di dalam dunia sama orang-orang dunia. Kandas di tengah jalan. Imannya tidak menyelesaikan pertandingan sampai akhir seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang kandas imannya di tengah jalan. Kenapa? Mungkin karena pernikahan, karena jodoh, perjodohan bisa. Banyak kan anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya, menjual imannya karena perjodohan atau karena pernikahan. Aduh, nih usia udah 40, kepala 4 nih, belum ada yang lirik-lirik, bentar lagi udah expire umurnya. Aduh, kalau cewek kan gitu kan, udah mulai 40, udah expire nih. Siapa yang mau ngelirik? Siapa aja jadilah. Orang seberang aja, orang apa yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi asal kamu sayang dan mau membiayai aku, jadi. Dijual imannya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ada lagi banyak orang yang juga menjual imannya karena karir. Saya banyak menemukan anak-anak Tuhan juga. Yang dia juga karena karirnya. Hidup miskin terus. Akhirnya berani dia pindah agama. Supaya karirnya melesat katanya. Supaya karirnya naik. Saya dulu punya teman. Waktu saya masih kerja di pabrik tekstil. Ya. Saudara. Teman saya ini hampir diceraikan sama istrinya. Karena istrinya kerjanya di properti, gajinya gede. Dia cuman sales dari dulu, sales. Dulu waktu bareng sama saya kerja di pabrik. Terus dia masih sales. Jadi sales terus gajinya gitu-gitu aja. Istrinya mau meninggalkan dia, cerai katanya. Dia cari yang lebih sepadan istrinya. Kecewa, dia kecewa. Bukan kecewa ya, dia kecewa. Tapi biasanya orang kecewa suka kecewa gitu. Nah, saudara, dia ada yang menawarkan, kalau kamu mau kaya secara instan, mau nggak kamu nikah sama Nyi Roro Kidul? Haleluya. Ini urusan hubungan kegelapan ini.
mau nggak kamu nikah? Maulah, yang penting gue jadi orang yang kaya. Dia udah mau jadi loh. Udah mau ke Pangandaran dia, secara ritual itu dia mau jadi, mau nikah dengan Nyi Roro Kidul. Yang penting gue kaya. Untung 1 hari sebelumnya ketemu sama saya. Wah, cerita dia, saya doain, saya suruh ikutan HMC di King waktu itu. Bertobat dia loh, nggak jadi loh, saudara. Oke, berikan mulia Anda, saudara. Tadinya dia sungguh dia mau menikah sama Haji Roro Kidul. Dia meninggalkan imannya, tapi untung Tuhan selamatkan dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, makanya firman Tuhan katakan dengan jelas dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi bukan orang yang setiap minggu datang ke gereja memanggil Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk ke dalam surga, bukan. Ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus juga belum tentu kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, belum tentu. Tapi menerima kehidupan yang kekal kita udah jelas ya. Tapi di firman Tuhan katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dia pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Kita melihat Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan 12-nya, nanti saudara sama-sama ayat 13. Demikian firman Tuhan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13 yang sama-sama, 2, 3. Jelas ya, yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan menerima keselamatan, hidup yang kekal setelah kematian. Ya, saudaraku yang setia Tuhan, jadi surga itu cuman tempat kediaman Allah dan tujuan akhir kita nantinya. Amin, cuman tempat. Tapi hidup yang kekal adalah kehidupan ilahi yang berasal dari Allah, yang tidak hanya dimulai setelah kematian, tapi hidup yang kekal itu sudah diberikan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju percaya katakan amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus tidak secara eksplisit dengan tegas mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku dia akan masuk surga? Tapi Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan menerima hidup yang kekal. Kenapa Tuhan Yesus katakan gitu? Karena jelas tujuannya Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia itu untuk memberikan hidup kepada saudara dan saya. Bukan untuk mengajak saudara masuk surga, bukan hanya itu. Tapi Tuhan lebih mementingkan hidup yang kekal, kehidupan itu sendiri ketimbang masuk surga. Ada hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. Saya masuk surga juga nggak apa-apa, masuk neraka juga nggak apa-apa, asal di neraka saya sama-sama dengan Tuhan Yesus. Seorang hamba Tuhan, saudara pernah dengar seorang hamba Tuhan yang ngomong gini? Seorang hamba Tuhan pernah ngomong gitu. Saya masuk neraka juga nggak apa-apa, asal di neraka saya sama-sama Tuhan Yesus. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus di neraka seperti di surga. Amin. Nah, makanya Tuhan Yesus lebih mementingkan kehidupannya. Orang yang memiliki hidup yang seperti Tuhan Yesus, makanya kita tujuan akhirnya kita kan harus menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Itu kehidupan Tuhan yang maunya. Kita tuh memiliki kehidupan yang seperti Tuhan Yesus. Coba kita lihat saudara ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10, demikian katakan firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu yang tujuan Tuhan datang dari surga ke dalam dunia. Tuhan Yesus Tuhan datang untuk memberikan hidup.
kepada saudara dan saya. Dan bukan hanya itu saja, ketika hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Kita lihat juga dalam Yohanes pasal 11 ayat yang 25. Yohanes pasal 11 ayat yang 25, firman Tuhan katakan apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Bukan barang siapa yang percaya aku akan masuk surga, bukan. Tapi akan hidup, amin. Itu tujuan Yesus. Tuhan lebih mementingkan kehidupan saudara dan saya ketimbang kita masuk surga, amin. Orang yang memiliki hidup seperti Yesus pasti tempatnya di surga, itu mah udah pasti. Karena itu tujuan akhir kita, amin. Ya. Tapi tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup kepada saudara dan saya. Amin. Yang mengerti katakan. Wah, mulai banyak sekarang 80%. Haleluya. Oke, kita mau melihat dampaknya orang yang memiliki hidup yang kekal. Dampaknya kalau orang yang memiliki hidup yang kekal. Kita sudah terima Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus kasih kehidupan kekal kepada kita. Nah, dampaknya apa sih? Gitu kan? Oke, yang pertama, dampak orang yang memiliki hidup yang kekal, mereka akan hidup dalam kebenaran. Pasti. Mereka hidup dalam kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan ini pengakuan Tuhan Yesus kan? Ya, Tuhan Yesus ngomong ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tadi dikatakan, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima hidup yang kekal. Ya, kita menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ngomong, akulah jalan hidup, jalan kebenaran dan hidup. Nah, berarti itu include kebenaran, itu include di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran, berarti kita akan hidup di dalam kebenaran. Amin. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kita akan hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Standarnya firman Tuhan, simple. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari simbolis, ya. You know simbolis? Simbolis itu si iblis, ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah hidup di dalam kebenaran. Saudara, kita harus hidup senantiasa di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kalau kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, apa dampaknya orang yang memiliki hidup yang kekal? Mereka akan hidup di dalam ketaatan. Mereka pasti akan hidup di dalam ketaatan. Ya, coba kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes 3:36. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, saudara, kalau kita tidak taat, kita tidak akan hidup kekal sampai setelah kematian, hidup ke surga nanti. Jelas, ya. Kalau tidak taat, kita tidak akan menerima hidup itu. Makanya orang yang menerima hidupan kekal dari Tuhan Yesus, mereka pasti akan hidup dalam ketaatan. Amin. Taati saja firman Tuhan. Apapun yang dikatakannya, taati. Walaupun saudara nggak ngerti, pokoknya taat aja. Toh Tuhan nggak akan pernah menjerumuskan kita. Jelas firman Tuhan nggak katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tapi Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan
pengharapan. Tuhan gak pernah menjerumuskan anak-anaknya. Pokoknya apa yang dikatakan firman Tuhan udah taati aja lah. Kok repot gitu kan? Kita gak perlu pusing. Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat buat anak-anaknya. Kalau orang di dunia ini aja anaknya minta roti, gak pernah dia kasih apa? Ular. Apalagi Tuhan, Bapa kita di surga, pasti memberikan yang terbaik buat kita. Makanya Tuhan berfirman, udah taatin aja ya. Saudara, jadi ketaatan itu adalah mutlak, harga mati. Saya banyak berkecimpung dengan orang-orang militer karena saya hampir 13 tahun gereja kami pakai gedung militer ya. Kami 13 tahun. Saya juga banyak bergaul dengan para komandan-komandannya. Ada satu komandan yang dekat dengan saya. Dulu Kolonel Oloan Sianturi, orang Batak juga. Dia ngomong gini sama saya, Pak Pendeta, kalau bawahan saya, mulai dari wadan ke bawah, ya, bawahan saya, kalau nggak taat sama perintah saya, urusannya mati. Dia mau cari mati. Jadi bagi orang-orang militer, ketaatan itu mutlak harga mati. Amin. Nah ini juga sama. Komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ketaatan itu mutlak harga mati. Seharusnya orang-orang yang memiliki hidup yang kekal, mereka harus hidup taat kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Kalau kita tidak taat, jelas tidak akan menerima hidup. Jadi mati gitu kan. Kalau kita nggak taat, firman Tuhan jelas mengatakan tidak akan melihat hidup, pasti mati. Amin. Yang ketiga kita melihat orang yang memiliki hidup yang kekal itu dampaknya seperti apa? Mereka akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang 1 dan kedua. Mazmur pasal 42 ayat pertama dan kedua, saya akan bacakan ayat pertama, nanti saudara ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat keduanya sama-sama, 1, 2, 3. Ini Raja Daud katakan, dia ingin selalu bergaul dengan Tuhan. Dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan sampai dia menggambarkan seperti rusa yang haus akan air. Kehausannya seperti itu, saudara. Orang-orang yang memiliki hidupan yang kekal, dia akan memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Amin. Dia akan selalu bergaul intim dengan Tuhan. Kehausannya seperti itu. Orang yang selalu haus dengan Tuhan, ingin bergaul dengan Tuhan, dia akan berkata gini, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Orang yang selalu haus dengan Tuhan, dia ingin selalu berhubungan dengan Tuhan, rindu selalu hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi seperti itulah saudara, kehidupan kekal. Orang yang memiliki dampak hidup yang kekal, mereka akan seperti itu, ingin selalu melekat dengan Tuhan. Dia sadar tanpa Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kesadaran itu muncul dari dirinya. Orang yang selalu intim dengan Tuhan, tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal ayat 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang memiliki hidup yang kekal, dia selalu melekat dengan Tuhan. Amin. Karena dia sadar
Tanpa Tuhan dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak mampu apa. Saudara, kalau saya mau saksikan siapa saya sebenarnya. Boro-boro saya jadi pendeta, boro-boro saya jadi gembala sidang, boro-boro saya bisa khotbah. Baca firman Tuhan aja saya Arab up. You know, Arab up. Baca firman Tuhan apalagi khotbah. Saya kalau di depan audien, di depan orang banyak dulu, saya kalau di depan kelas aja suruh nyanyi sama ibu guru, itu kuping para ranas merah semua, saudara. Ya. Kalau saya bisa seperti ini, karena saya sadar tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di dalam Tuhan kamu bisa berbuah banyak. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi orang yang memiliki hidup yang kekal juga, dia pasti mengenal Allahnya. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, kita mau baca sama-sama. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, sama-sama 2-3. Inilah hidup yang kekal itu, dijelaskan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa? Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Kita mengenal Dia, Yesus. Apakah saudara sudah mengenal Yesus? Saudara tahu kesukaannya Tuhan Yesus apa? Saudara tahu kesenangan Tuhan Yesus apa? Bukan capcay, bukan puyung hai, bukan barongsai kesukaan Tuhan Yesus, bukan. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, pasti kita mengenal apa yang Dia sukai. Ya. Saya kenal sama Pak Jokowi, tapi dia belum tentu kenal sama saya. Artinya saya nggak tahu sampai kedalamannya, hobinya apa, karakternya seperti apa. Itu saya nggak mengenal dia artinya. Kayak saya cuma kenal doang. Walaupun saya sudah bersama waktu di Semarang, saya pernah ke Semarang, ke Solo ya. Waktu ke Solo, saya ada di salah satu mall, saya pernah ketemu sama Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi. Walaupun dia udah lengser jadi presiden dia, tapi karismanya masih luar biasa. Saya pun cepat-cepat datang ke situ, saya minta foto bersama. Dia memang orang yang humble ya. Pak, kita foto ya. Oke, hayu. Foto bersama, selfie-selfiean sama Pak Jokowi, sama istri saya. Cekrek. Walaupun saya sudah foto-fotoan sama Pak Jokowi, belum tentu saya mengenal dia. Amin. Apalagi Pak Jokowi sama saya kenal saya juga enggak gitu kan. Walaupun saya bilang, saya pendeta loh Pak, pendeta dari mana? Gua nggak kenal lo gitu kan. Saudaraku yang kasih Tuhan, beda dengan istrinya Pak Jokowi. Ibu siapa? Iriana ya. Dia kenal Pak Jokowi. Dia mengenal ya kebiasaan makannya seperti apa, karakternya seperti apa, kalau tidur ngorok apa enggak gimana, dia tahu semuanya. Nah, itu mengenal. Ya, saya belum tentu mengenal. Saya cuma kenal. Nah, begitu juga saudara. Apakah saudara kenal dengan Tuhan? Mengenal Tuhan Yesus? Sejauh mana? Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Memang Pak Jokowi orangnya humble, ya, rendah hati. Saya minta foto juga dia nggak nolak. Ya. Saya pikir-pikir ada banyak persamaannya juga Pak Jokowi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rendah hati, Pak Jokowi juga rendah hati. Tuhan Yesus tukang kayu, Tuhan Yesus juga tukang kayu, Pak Jokowi juga tukang kayu, sama. Perbedaannya apa? Tuhan Yesus orang Kudus, dia orang Solo. Cuman itu aja bedanya. Pak Jokowi orang Solo, Tuhan Yesus orang Kudus, ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi saudara, gimana caranya kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Kita harus bergaul intim, amin. Bergaul ini, bersekutu dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, amin. Itu caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena di dalam firman Tuhan ada banyak keinginan Tuhan, apa yang Tuhan Yesus mau dari kita semua. Itu supaya kita bisa mengenal Dia, ya.
saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kehidupan kekal itu bukan hanya berbicara sekitar durasi waktu, hidup yang tanpa batas, tapi kehidupan kekal itu berbicara hidup yang setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Dan apa kehidupan kekal itu akan berlanjut kepada kehidupan setelah kematian, itu tergantung kita semua. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhirnya, apakah kita kandas di tengah jalan. Amin. Jadi saudara, orang yang memiliki dampak hidup yang kekal adalah, yang pertama tadi apa? Mereka akan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, mereka akan hidup dalam ketaatan. Dan yang ketiga, mereka akan memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang mengerti ya. Sekarang jelas mengerti ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak tegas mengatakan barang siapa percaya kepadaku akan masuk surga, tapi akan menerima hidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus lebih mementingkan hidup saudara dan saya ketimbang tempatnya surga itu. Amin. Surga cuma tujuan akhir. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.